Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kita. Seperti yang sudah di Zoom tadi, silahkan simak video dari Kak Lulu. Terima kasih. Jadi, pada semester ini, kita akan bersama-sama belajar tentang 5 hal. Yang pertama, ruang lingkup biologi. Di sini kita akan belajar terkait apa saja yang dipelajari, bagaimana prosesnya, itu di sini, di ruang lingkup biologi. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berarti beragam-ragam, bermacam-macam. Apa saja yang bermacam-macam? Nah, dipelajari di sini. Selanjutnya, ada klasifikasi makhluk hidup. Artinya apa? Pengelompokan. Dikelompok-kelompokkan bagaimanakah makhluk hidup itu? Nah, itu akan dipelajari di sini. Selanjutnya ada ekologi. Setelah kita tahu tentang makhluk hidup, tahu tentang macam-macamnya, kita akan belajar tentang ekologi, yaitu tentang lingkungan, bagaimana interaksinya, itu di ekologi. Dan selanjutnya ada tentang perubahan lingkungan. Di situ kita akan belajar nih, oh ternyata lingkungan sekitar kita itu mengalami perubahan. Ada yang mengalami perbaikan, menjadi lebih baik, atau mungkin malah menjadi lebih buruk. Tapi ingat, 5 hal ini tidak dipelajari dalam satu waktu, tapi kita akan belajar bersama dalam waktu 1 semester. Oke. Jadi, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu nih, apa sih arti dari kata biologi itu? Biologi itu berasal dari 2 kata, bios dan logos. Bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu memiliki arti yang sangat luas, jadi biologi juga akan memiliki banyak cabang-cabang ilmunya, seperti ada morfologi, anatomi, ekologi, dan masih banyak yang lainnya. Yang mana itu akan kalian pelajari nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup biologi. Di sini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, ada objek. Objek di sini berarti apa-apa yang akan dipelajari. Contoh, misalnya kita belajar tentang virus deh, karena saat ini kan kita sedang di kondisi pandemi nih. Belajar tentang virus. Virus itu seperti apa, bentuknya bagaimana dia cara berkembang biak. Itu di objeknya. Lalu tingkat organisasi. Di sini struktur. Maksudnya seperti apa? Nah, si virus itu pastinya kan memiliki bentuk, memiliki ukuran, di dalamnya terdapat organel-organel. Nah, itu dipelajari di tingkat organisasi. Nah, selanjutnya tentang permasalahan biologi. Artinya apa? Ketika kita sudah belajar tentang objeknya, kita sudah tahu tentang tingkat organisasinya, hal itu pasti akan muncul sebuah masalah. Nah, akan dipelajari di sini. Misalnya seperti tadi ya, virus. Kita sudah tahu nih virusnya seperti apa. Kita tahu dia bentuknya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan ternyata, virus ini menimbulkan permasalahan, menyebabkan sebuah penyakit. Nah, ketika si virus masuk ke tubuh manusia, dia akan menginfeksi, manusia akan sakit. Dari mempelajari tentang 3 hal tadi, maka kita akan bisa muncullah sebuah solusi. Untuk mencegah terjangkit penyakit, kita harus melakukan ini. Nah, di situ akan dipelajari. Nah,
seperti yang sudah Kak Lulu jelaskan sebelumnya, bahwa objek biologi itu terkait tentang hal yang dipelajari. Di sini berarti objek biologi itu seperti makhluk hidup, zat-zat penyusun makhluk hidup, zat-zat yang dibutuhkan makhluk hidup, serta hubungan antara organisme itu dengan lingkungan. Nah, berdasarkan video yang kalian lihat ini, terdapat gambar ada kelinci, ada SpongeBob, dan juga gambar virus. Nah, di kartun SpongeBob itu merupakan contoh dari objek-objek biologi, di mana di situ ada kepiting, ada gurita, ada spons, ada siput, ada bintang laut, ada pula tupai, ada plankton juga. Jadi yang dipelajari apa? Seluruhnya secara utuh. Itulah yang dinamakan dengan objek biologi. Sekarang nah, berdasarkan hal tersebut, dari gambar yang sudah terlihat, ada 6 gambar nih. Bisakah kalian membedakan mana saja yang termasuk objek biologi dan mana saja yang bukan? Nah, untuk gambar A itu merupakan gambar untaian DNA. DNA itu apa? DNA merupakan materi genetik. Terus untuk gambar B ada jalan raya yang rusak. C itu ada batu-batuan. Gambar D itu merupakan protista, bakteri, seperti itu. Gambar E, burung, dan gambar F adalah kereta api. Menurut kalian, manakah yang termasuk objek biologi, manakah yang bukan? Oke, selanjutnya terkait struktur organisasi ataupun organisasi kehidupan. Di sini Kak Lulu buatkan sebuah diagram Venn ya, diagram alir dari yang paling kecil sampai dia akhirnya menjadi susunan paling besar. Mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, dan menjadi populasi. Sebenarnya setelah populasi itu ada lagi tingkatannya, tapi nanti dulu kita bahas ini dulu. Molekul itu adalah penyusun dari makhluk hidup. Dia merupakan molekul organik. Kalau kalian masih ingat dulu waktu SMP pastinya belajar tentang zat-zat penyusun makanan. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, disitulah molekul-molekul itu. Di mana ternyata molekul-molekul inilah penyusun dari makhluk hidup. Dia bagian yang paling kecil. Selanjutnya, setelah molekul-molekul itu bergabung nih, dia akan membentuk sel. Sel itu merupakan unit struktural fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di mana sel-sel ini dia akan berkumpul nih nanti. Dia akan berkumpul mencari teman-temannya, akan membentuk jaringan. Di mana setelah jaringan, dia akan membentuk organ akan membentuk sistem organ. Lalu beberapa sistem organ saling mendukung jadilah seorang individu. Di sini misalnya kayak manusia, itu disebut dengan individu. Lalu ketika individu-individu itu berkumpul menjadi satu, maka disebut dengan populasi. Selanjutnya, terkait tadi ya, Kak Lulu akan mencoba menjelaskan kembali. Jadi, maksudnya seperti ini. Ketika ada sel nih, ada sel darah. Ada sel darah putih. Lalu mereka akan berkumpul, akan menjadi jaringan darah. Jaringan darah ini dia akan bertemu dengan yang lainnya. Ada jaringan darah, ada jaringan pengikat. Lalu dia akan membentuk organ. Contohnya jantung. Nah, setelah organ jantung bertemu dengan organ pembuluh darah, bertemu dengan paru-paru, maka dia akan membentuk sebuah sistem.
Misalnya sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, ketika ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada sistem gerak, ada sistem respirasi, maka akan membentuklah seorang individu atau manusia. Nah, ketika manusia berkumpul menjadi sekelompok manusia, itulah yang disebut dengan populasi. Ingat, untuk mempermudahnya, ingatlah sejagat organisme. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu. Nah, setelah individu berkumpul menjadi populasi, contohnya tadi ya, sekelompok manusia, sekumpulan harimau, sekumpulan semut, itu disebut dengan populasi. Nah, ketika populasi berkumpul, maka akan menjadi komunitas. Contohnya misalnya komunitas sawah, di mana di situ akan ada tuh populasi padi, terus misalnya populasi belalangnya ada, maka disebut dengan komunitas. Lalu komunitas itu akan menjadi lebih besar, dalam artian seperti ini. Di komunitas tadi kan ada banyak populasi nih. Ada populasi, misalnya tadi ya, komunitas sawah, ada populasi padi, populasi belalang, ada misalnya populasi burungnya. Nah, ternyata populasi tadi itu saling berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, padi berfotosintesis. Terus, si belalangnya ngambil oksigen yang dihasilkan sama si padi. Nah, kan ada interaksi tuh, ada hubungan. Itu yang dinamakan dengan ekosistem. Di mana ketika ekosistem akan menjadi besar, maka akan disebut dengan bioma. Nah, dari bioma inilah akan membentuk yang dinamakan biosfer. Dia menjadi lebih besar, atau bisa juga disebut biosfer merupakan lingkungan yang ada di alam ini. Nah, selanjutnya seperti yang Kak Lulu bilang di awal nih. Setelah ada objek, ada tingkat strukturnya, organisasinya, ada juga ragam persoalan, karena tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi sebuah masalah. Seperti yang kalian lihat, ada yang dinamakan dengan thalassemia. Di sini adanya perubahan struktur sel darah. Di situ terjadi permasalahan tuh. Berarti dia terjadi permasalahan biologi di tingkat sel, karena di bagian sel-selnya yang mengalami pembentukan tidak sempurna seperti ini. Lalu ada hemofilia. Hemofilia itu darahnya sukar membeku. Di sini berarti ada permasalahan di tingkat jaringan, karena tidak hanya pada si benang-benang fibrinnya saja yang berpengaruh. Nah, selain itu ada juga osteoporosis. Di sini tulangnya keropos. Di situ juga merupakan sebuah permasalahan biologi di tingkat organ, karena dia di tulang. Terus sama halnya dengan yang di gambar keempat, ada gambar paru-paru, itu merupakan penyempitan saluran nafas. Berarti di situ terjadi pada gangguan sistem organ, karena yang terganggu tidak hanya satu organ, tapi banyak organ. Lalu kalau tingkat lebih besar, misalnya kebakaran hutan, di situ sudah di tingkat ekosistem hutan, karena hutannya mengalami kebakaran. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan via WA group ya.
Terima kasih.